klip ini buat di video. Yang ini aja. Yang ini kan? Enggak. Itu juga ini apa? Oh, udah bisa dah. Pakai ini juga. Kantongnya banyak kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang hormati Bapak dari Kemenak, Bapak Dedikasi Bimas Islam, yang kami hormati pula dari jajaran MUI Kabupaten Tabanan, dan juga dari Bapak Pembina Yayasan Al-Amin, juga dari Yayasan Ar-Rahmat, ya. Dan Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam majelis kita. Kalau bahasa lainnya adalah kita bisa bersilaturahmi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Tabanan ini, hadirnya saya di sini, saya bisa bersilaturahmi di sini, saya dari Gunggung, sehingga semoga ini bagian dari cara kita untuk mewujudkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Bahwa dalam surah Al-Hujurat, di situ Allah berfirman ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Allah yang menyatakan bahwa kita ini bersaudara karena keimanan kita. Maka Allah perintahkan kepada kita, fa aslihu baina akhwaykum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kita semuanya. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diikat dalam ikatan keimanan dan kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun kita, selagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dinyatakan sebagai saudara oleh Allah. Dan dalam bersaudara, dalam berinteraksi, sangat mungkin terjadi kesalahpahaman, terjadi kesalahan, terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu wajar. Sehingga Allah sebutkan langsung apa? Fa aslihu baina akhwaykum. Perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian semua. Di antara cara memperbaiki hubungan persaudaraan adalah dengan cara menjalin silaturahmi. Bertemu di antara kita semuanya. Silaturahim itu menghubungkan rahim. Sehingga sebagian orang berpendapat bahwa apa? Silaturahmi itu hanya untuk jalur nasab. Padahal silaturahim yang diinginkan apa? Sebagaimana kita tidak sejalur nasab, tapi kita sejalur secara keimanan, dianggap bersaudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan persaudaraan itulah yang kita dengan silaturahim. Intinya adalah dengan kita bersilaturahim, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang Rasulullah SAW janjikan. Man arada ayyusi'a rizqahu wa yutila umrahu falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Sehingga insya Allah kita niatkan hadir di sini untuk silaturahim, maka insya Allah Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan usia kita. Insya Allah nggak ada yang nolak, insya Allah. Kita semua pasti ingin Allah lapangkan rezeki kita, ya kan?
Dan kita semua pasti ingin dipanjangkan usia kita. Mau dipanjangkan berapa lama lagi, Bapak Ibu? Kalau kata Taufik Ismail itu, aku ingin hidup 1000 lagi. Ya, walaupun tidak harus seperti itu, nanti kasihan yang ngurusnya, kasihan yang rawat. Yang kita harapkan bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, hadirnya kita di sini terkait dengan menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini adalah hari-hari kita menanti bulan Ramadan. Kalau dari penanggalan, bulan Ramadan itu jatuh tanggal 23 Maret. Sambil kita menunggu keputusan pemerintah. Hasil dari Dewan Isbat yang menentukan kapan kita akan memulai puasa kita. Tapi yang pasti adalah puasa kita adalah 1 Ramadan. Itu yang pasti, gitu kan? Masalahnya kapan? Kita tunggu ulil amri kita untuk mengumumkan kapan kita semuanya kaum muslimin yang ada di Indonesia memulai tanggal 1 Ramadannya. Kalau kita hitung mungkin sekitar 5 hari lagi. Oh enggak sih, 4 hari lagi. Tinggal 4 hari lagi kalau sesuai dengan hisab. Tapi 4 hari itu terkadang kita anggap sebentar lagi kan gitu ya. Namun masalahnya adalah 4 hari ini masih belum milik kita. 4 hari ini masih milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berharap agar Allah izinkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga itulah kemudian doa yang sejak bulan Rajab itu kita sering sampaikan. Kita sering sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak masuk bulan Rajab, dan kita sering saling tukar-tukaran doa tersebut di grup-grup atau dimanapun itu apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan berkahi pula hidup kami di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Doa ini masih relevan untuk kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena walaupun 4 hari itu belum jadi milik kita. Kita hanya bisa berharap, berdoa, memohon pada Allah agar Allah izinkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan, meraih kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Insya Allah kita berharap Allah izinkan kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masalahnya adalah ketika Allah telah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka disinilah kita dituntut untuk bagaimana mengisi Ramadan ini dengan baik. Kalau kita telah diizinkan tapi kemudian hari-hari kita di bulan Ramadan sama saja seperti hari-hari yang lainnya, ya percuma. Apa bedanya? Padahal Allah bedakan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan Allah bedakan. Kalau kita mengisi Ramadan itu sama seperti hari-hari yang lainnya, maka kita tidak mengistimewakan Ramadan. Padahal justru di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih semua keberkahan Ramadan. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kembali kepada kita masing-masing. Ketika Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, bagaimana mengisi bulan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, agar apa yang Allah janjikan kepada kita benar-benar kita raih di bulan Ramadan ini. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kita perlu memasang niat kita bahwa bagaimana Ramadan kali ini menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Agar Ramadan yang Allah izinkan nanti kita jalani adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Itu penting. Kenapa? Dalam sebuah disampaikan, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang harinya lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia sudah dianggap orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu aqbahu min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin,
maka dia dianggap orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama saja dianggap rugi, apalagi kalau lebih buruk. Sehingga disinilah kemudian memotivasi kita untuk bagaimana menjadikan Ramadan kali ini, jika Allah izinkan kita bersama Ramadan, menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Atau bahkan perlu juga kita tanamkan dalam diri kita, menghadirkan kesadaran dalam diri kita. Dan ini bagian dari keimanan bahwa apa? Sangat mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Sangat mungkin. Kita nggak tahu. Hidup kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mungkin kalaupun Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, sangat mungkin adalah Ramadan kita yang terakhir. Kalau ini merupakan Ramadan kita yang terakhir, maka bagaimana kita jadikan Ramadan kali inilah Ramadan yang paling kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini yang terakhir, tidak ada kita kembali ketemu Ramadan-Ramadan berikutnya. Sehingga menghadirkan kesadaran bahwa semua hal sangat mungkin terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, sangat mungkin terjadi pada hambanya. Maka itu yang harusnya memotivasi kita untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Termasuk memperbaiki Ramadan kita kali ini. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara masalah bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas amal yang ada di dalamnya, seringkali kita kalau dikaitkan Ramadan identik dengan puasa. Padahal di bulan Ramadan setidaknya ada 8 amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita disuruh menjaga 8 amal tersebut. Yang pertama adalah puasa. Kalau berbicara masalah puasa, ya pastilah. Ini wajib bagi kita semuanya. Insya Allah dalilnya sudah paham semuanya. Yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah. Setidaknya 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan kita untuk melakukannya, terutama di bulan Ramadan ini. Sholat qiyamul lail, yang mana kalau bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih, kemudian sholat duha, kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat-sholat inilah yang terus kita jaga, kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah selain sebagai amal yang paling efektif untuk meraih banyak kebaikan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu mithlu asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan setiap kebaikan yang dia dapatkan dari membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakinna alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Tapi bahwa alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim 1 huruf. Sehingga dengan alif lam mim itu 3 huruf, dan otomatis kita 30 kebaikan. Kalau kita membaca 1 halaman, saya pernah menghitung secara acak. 1 halaman Al-Quran, itu saya buka, saya menghitung 3 halaman, 2 halamannya itu lebih dari 500 huruf, 1 halamannya kurang dari 500 huruf. Berarti rata-rata berapa? Rata-rata 500 huruf. Kalau kita membaca 1 halaman, Masya Allah, 500 kali berapa? Kali 10. Ada 5.000 kebaikan yang kita dapatkan. Padahal 1 halaman, mungkin kita membacanya tidak lebih dari 5 menit. Mungkin 3 menitan. Karena mohon maaf, kalau bulan Ramadan habis subuh, saya membiasakan untuk duduk setelah subuh, membaca 1 juz sekali duduk. 1 juz itu kurang lebih sekitar 50-60 menit. 50-60 menit. Berarti dalam 1 juz itu ada 20 halaman. Kalau 60 menit, berarti per halamannya kisaran berapa? 3 menitan. Itu kalau dibaca tartil. Dibaca secara baik dan benar. Masalahnya adalah apa?
Bagaimana kalau saya bacaannya nggak tartil, masih terbata-bata? Justru di situ kelebihan yang Allah berikan kepada kita yang mau tetap mengaji. Itu apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yata'atta falahu ajroni." Siapa yang mengajinya terbata-bata, dia dapat 2 kebaikan. Ajrun li qiraatihi wa ajrun li ta'attuihi. Satu pahala, satu kebaikan karena dia membaca sebagaimana yang lainnya membaca, dan satu kebaikan lagi karena dengan segala keterbatasannya dia tetap mau membaca Al-Qur'an. Sehingga dapat 2. Sehingga kalau satu halaman 500 huruf kali 20 yang terbata-bata, kan gitu ya. Berarti berapa? Dapat 10.000 kebaikan. Luar biasa. Oh, kalau gitu lebih banyak yang terbata-bata. Ya sudah, terbata-bata itu terus gitu kan? Enggak juga, gitu kan? Selama kita masih terbata-bata, jangan pernah Jangan pernah surut untuk membaca. Terus membaca agar kemudian kita lancar. Kenapa? Membaca interaksi kita dengan Al-Qur'an, Allah atur. Dalam ayat Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran secara tartil. Dengan kita rajin membacanya, semoga kemudian kita jadi tartil. Selama belum tartil, belum lancar, Allah motivasi, Allah kasih bonus, didobelin pahalanya, didobelin barokahnya. Sehingga amalan yang ketiga, memperbanyak tilawatul Quran. Ditambah lagi, dengan membaca Al-Quran ini, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Iqra'il Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya Al-Quran, li ashabil Quran. Kita berharap agar Allah kelak dengan kita dekat dengan Al-Quran, Allah berikan kita kesempatan mendapatkan syafaat karena membaca Al-Quran. Karena kita semua tidak tahu bagaimana catatan amal kita. Kita nggak tahu bagaimana catatan amal kita. Kita nggak pernah dapat bocoran berapa pahala kita, berapa dosa kita. Apalagi dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104 Allah berfirman, "Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah saya tunjukkan kepada kamu orang-orang yang paling rugi amalnya? Dia beramal, bahkan dalam bentuk jamak di situ, a'mala. Dia banyak beramal, tapi justru dianggap oleh Allah apa? Akhsarina. Orang yang rugi. Bahkan orang yang sangat rugi amalnya. Karena di situ ada isim tafdil. Akhsarina. Sangat rugi. Dia sudah banyak beramal, tapi Allah menganggapnya apa? Dia sangat rugi. Kenapa? Ayat yang ke-104 Allah menjelaskan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sudah banyak beramal tapi dianggap oleh Allah sangat rugi adalah orang yang melakukan amalan yang sia-sia. Ketika dia di dunia ini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia merasa sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Di sini masalahnya. Sehingga pentingnya kita mengharapkan syafaat dari Allah adalah apa? Karena kita nggak pernah tahu catatan amal kita. Berapa dosa kita, berapa pahala kita, kita nggak tahu. Sehingga kita perlu membuat cadangan. Apa? Cadangan keselamatan. Itu apa? Dengan syafaat membaca Al-Quran. Yang keempat, amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kita baca adalah memperbanyak zikir. Zikir apa saja? Dalam sebuah hadis, afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Atau zikir yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Siapa yang membaca ini 100 kali, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. 100 kali dalam sehari. Padahal dalam 1 menit kita bisa membacanya minimal 20 kali dalam semenit. Sehingga untuk mendapatkan 100 kali, cukup waktunya 5 menit saja selesai. Tapi fadilahnya, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa yang membaca ini sehari 70 kali,
Allah mudahkan urusannya, Allah hapuskan dosanya, Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Luar biasa. Ini zikir. Silakan zikir apa saja, yang penting mengisi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Dan berzikirnya fleksibel. Sambil beraktivitas kita bisa berzikir. Tidak harus mengkhususkan waktu dan tempat untuk berzikir. Sambil kita beraktivitas, mungkin bahkan sambil membawa mobil, berkendaraan, kita bisa berzikir. Sehingga banyak kesempatan yang Allah tawarkan pada kita untuk meraih kebaikan bulan Ramadan ini. Yang berikutnya, memperbanyak doa. Doa di bulan Ramadan ini luar biasa. Doa yang sangat diperhatikan oleh Allah. Apalagi doa orang yang berpuasa. Apalagi dalam sebuah hadis, sejenak sebelum berbuka adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sehingga sebelum berbuka, bagaimana kita dengan keluarga duduk, kumpul, semua sudah disiapkan, setidaknya 5 menit atau 10 menit sebelum azan maghrib, kita duduk sama-sama berdoa untuk keluarga kita. Melatih, mengajak bersama-sama keluarga kita. Kenapa? Sejenak sebelum berbuka, waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi sayang kadang di masyarakat, sebelum berbuka, kita sibuk nyari takjil. Keliling gitu kan, nyari warung sini nggak ada, warung sini nggak ada, terus semua warung didatengin. Ujung-ujungnya ternyata buka puasanya di masjid juga. Ternyata nyari yang gratisan, gitu kan ya. Sayang, waktunya terbuang. Padahal apa? Sejenak sebelum berbuka, waktu yang mustajab untuk berdoa. Apalagi kita sedang berpuasa. Apalagi kalau kemudian kita berdoanya ketika setelah sahur. Setelah sahur, sepertiga akhir malam. Tapi kadang kita seringkali disibukkan dengan acara-acara komedi di TV. Tok-tok sahur gitu kan. Kita buka, malah ketawa-ketawa di situ. Sayang, waktu yang mustajab lewat. Apalagi kemudian Rasulullah SAW membiasakan setelah sahur sholat 2 rakaat, dan setiap rakaatnya kata para sahabat, setiap rakaatnya Rasulullah membaca kisaran 60-an ayat. Kalau kisaran 60-an ayat, maka 2 rakaat dengan kisaran 60-an ayat itulah kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa disinilah yang namanya imsak. Di zaman Rasulullah nggak ada pakai menit, nggak ada jam, tapi dari mana 10 menitnya? 2 rakaatnya Rasulullah setelah sahur menunggu tibanya waktu subuh. Setiap rakaatnya Allah membaca surah kisaran 60-an ayat. Sehingga asumsinya 10 menit. 10 menit dipakai untuk sholat. Waktu yang mustajab berdoa. Sepertiga akhir malam. Apalagi kita berdoanya di saat sujud. Waduh, luar biasa. Aqrabun nas indallahi indas sujudi. Apa? Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksirud doa inda sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Fa inna bainahu wa baina rabbih laisa lahu hijab. Karena doa ketika sujud antara dirinya dengan Tuhannya tidak ada lagi sekat. Tidak lagi yang membatasi. Sehingga jangan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa-doa kita di bulan Ramadan. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau tadi afdalul zikri annahu la ilaha illallah wa afdalud du'a astaghfirullah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah astaghfirullah. Ini sebaik-baik doa, istighfar. Mungkin kita berharap sesuatu, silakan sampaikan, tapi jangan pernah melupakan untuk istighfar. Bahkan dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12 Allah menyampaikan, di saat Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Tuhanmu karena Allah itu Maha Pengampun. Ayat yang ke-11 Allah menjelaskan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang banyak beristighfar, maka apa? Allah akan turunkan hujan yang turun deras dari langit. Kita jangan berpikir ini musim hujan, kita banyak istighfar nanti banyak deras, banjir gitu kan. Kita tidak membahas ini secara tekstual, tapi apa? Kita lihat bahwa ayat ini turun kepada Nabi Nuh yang tinggal di gurun. Orang kalau tinggal di gurun yang diharapkan apa? Hujan yang turun.
Maksudnya apa? Dengan dia beristighfar, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang deras dari langit. Nggak perlu minta. Maksudnya apa? Apa yang jadi kebutuhan kita, Allah akan berikan. Dengan memperbanyak istighfar. Dan tidak hanya itu, ayat yang ke-12 Allah menyampaikan, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Luar biasa. Orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Wa yumditkum bi amwalin. Allah akan, madada itu artinya pemberian yang tanpa henti. Madada itu artinya terus dikasih. Allah royal kepada hambanya yang banyak beristighfar kepada Allah. Royal dalam hal apa? Allah sebutkan secara spesifik. Wa yumditkum bi amwal. Bukan rizki. Rizki itu umum macam-macam. Tapi Allah sebutkan apa? Wa yumditkum bi amwal. Materi. Allah berikan materi terus-menerus. Seperti itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah berikan harta yang banyak dan juga anak keturunan yang banyak. Siapa yang tidak mau? Tapi anak saya sudah banyak nih. Kalau banyak istighfar nambah. Jangan gitu. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mohon maaf. Alhamdulillah Allah karuniakan kami, keluarga kami, anak kami 7 orang. Sempat ketika anak kelima, ketika kita bahas dalam sebuah majelis taklim, istri saya hadir di situ, berarti jangan banyak istighfar. Nanti nambah lagi gitu kan. Ya jangan kenapa gitu kan. Ya sudah istighfar terus gitu kan. Akhirnya 7 juga hadir anak gitu kan. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini janji dari Allah. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Orang yang banyak beristighfar pada Allah, Allah turunkan hujan yang deras dari langit. Dan Allah berikan harta yang banyak dan anak keturunan yang banyak. Dan tidak hanya itu, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Allah akan jadikan kehidupannya apa? Dalam kehidupannya jannatin, taman-taman. Wa yaj'al lakum anharo, dan Allah akan hadirkan untuknya sungai-sungai. Maksudnya apa? Rumahnya sempit, tamannya di mana? Orang kita jauh dari sungai-sungai yang mana gitu kan? Kita menggambar, memahami bahwa apa? Waj'al lakum jannati wa waj'al lakum anhara. Maksudnya apa? Allah sejahterakan hidup kita. Orang yang sejahtera digambarkan dalam Al-Quran seperti orang yang tinggal di gurun pasir, tinggal di dekat oase, ada airnya, banyak pohon-pohonnya. Itulah harapan keinginan orang yang tinggal di gurun pasir. Dan itu yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga jemaah dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Dan ini doa yang paling luar biasa, afdalud doa indallah. Sebaik-baik doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan ketika berbicara tentang fadilah istighfar. Beliau menyampaikan, jika lidahmu keluh itu apa ya? Kaku. Malu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ini, minta itu, malu. Karena apa? Ala qillatil a'mal, karena sedikitnya amal yang kita berbuat. Wa kasratudz dzunub, dan karena banyaknya dosa yang kita perbuat. Maka apa kata Ibnu Qayyim? Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Maka apa? Allah akan berikan apa yang menjadi kebutuhanmu walaupun engkau tidak memintanya langsung kepada Allah. Allah tahu apa keinginan kita, lintasan hati kita tahu. Tapi mau minta kepada Allah malu. Amal kita terbatas. Dosa kita banyak. Maka apa? Perbanyaklah istighfar. Dan Ibnu Qayyim menyisipkan ayat dalam surah Nuh ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ya, memperbanyak doa. Itu amalan yang keempat. Amalan yang kelima, memperbanyak sedekah. Ketika berbicara masalah banyak sedekah, disinilah kesempatan kita bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah kita. Dan khusus untuk bulan Ramadan, sedekah itu bukan sekedar berbagi. Tapi khusus untuk bulan Ramadan ada tawaran dari Rasulullah SAW.
Man aftara shaiman falahu shadaqatan. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maaf, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia dihitung sedekah dan dia akan mendapatkan pahala dari pahala puasa orang yang diberikan buka puasa. Dapat double-double tuh. Sedekah bagus, tapi untuk bulan Ramadan sedekahnya kita arahkan apa? Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Maka apa? Selain dapat pahala sedekah, juga dapat pahala apa? Diduplikasi pahala puasa orang yang diberikan buka puasa, diberikan kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau masih muda. Karena termasuk sahabat Rasulullah yang remaja waktu Islam. Namun ketika beliau sudah uzur, sudah tua, tidak banyak amal yang bisa dilakukan. Setiap bulan Ramadan, kalau buka puasa, dia mengundang sahabat atau tabiin yang ada. Dan dia tidak mengundang 1-2 orang, dia mengundang beberapa orang, dikasih. Supaya apa? Buka puasa di rumahnya, dijamu sebaik-baiknya. Kenapa? Saya tidak bisa melakukan banyak amal, tapi dengan ini saya bisa memaksimalkan fadilah Ramadan. Dengan cara apa? Memberikan buka puasa orang yang berpuasa. Kalau ini luar biasa, Anas bin Malik dipilih orangnya. Kalau kita ngasih ke masjid, kita milih semoga nih Pak Ustadz yang makan. Semoga Pak Ustadz yang makan kuenya. Ternyata makan anak-anak gitu kan. Ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi tetap nilai sedekah. Tapi kan pahala anak-anak belum dihitung. Ya, sehingga ikuti caranya Anas bin Malik. Kirimin tuh. Para orang-orang yang kita anggap keimanannya, keislamannya baik. Amalnya baik. Rajin berjamaah di masjid, tilawahnya rajin, kirimin sedekahnya, kasih tulisan. Semoga buka puasa ini menjadi keberkahan buat kita bersama. Berkahnya apa? Dia dapat buka puasa, kita dapat pahalanya. Seperti itu. Silakan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Memberikan buka puasa, dia dapat sedekah. Sedekah itu apa? Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi untuk bulan Ramadan ada tawaran yang cerdas yang Rasulullah berikan. Itu apa? Berikan buka puasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Berikan buka puasa walaupun adalah sebiji kurma. Enggak usah keren-keren gitu kan? Dengan sebiji kurma kita bisa memberikan buka puasa. Kita undang ke rumah, tapi masalahnya hari pertama diundang dikasih aqua dengan sebiji kurma, besok diundang lagi nggak datang. Kenapa? Enakan di masjid, ada gorengannya, ada kolaknya gitu kan. Kalau di rumahnya dia cuma kurma. Gitu. Tapi begitulah, bagaimana kita bisa bersedekah dengan seminimal mungkin tapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang berikutnya adalah di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk iktikaf. Iktikaf ini tujuannya untuk menjaring Lailatul Qadar. Untuk menjaring Lailatul Qadar. Kalau kita bisa melakukannya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, iktikaf itu 10 hari di masjid, tidak keluar. Dalam hadis dikatakan, walaupun menyinggung orang sakit atau mengantar jenazah. Nggak keluar-keluar dari masjid. Bahkan Rasulullah, urusannya diurus sama istrinya, untuk sisiran Rasulullah melongokkan kepalanya. Disisirin sama Aisyah. Itu niat iktikaf. Tapi karena masih belum libur, masih beraktivitas, masih bekerja, fokus malamnya kita di masjid, banyak beribadah, semoga kita mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Nah sekarang masalahnya, kita nggak bisa menentukan malam keberapa ya? Malam 21, 23, 25, semuanya itu Allah rahasiakan, yang penting tujuannya apa? Agar kita bisa memaksimalkan kita. Yang berikutnya, amalan selanjutnya adalah mengeluarkan zakat. Justru zakat fitrah itu dikeluarkan tujuannya untuk mengurangi apa? Sisi-sisi lain dari ibadah Ramadan kita yang kurang, puasa kita yang kurang. Menutupi lubang-lubang puasa Ramadan kita dengan mengeluarkan zakat. Dan tidak hanya itu, kalaupun kita juga mengeluarkan zakat mal, walaupun tidak harus bulan Ramadan, silakan. Karena ada yang ingin supaya gampang hitungnya adalah zakat malnya juga bulan Ramadan, silahkan. Karena apa?
ketika berbicara masalah zakat mal, dalam sebuah hadis disebutkan amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan dinilai seperti amalan wajib. Amalan wajib yang dilakukan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Karena fadilah Ramadan. Sehingga silahkan kita mempersiapkan menghitung harta kita bagi yang keluar zakat mal. Di sini ada DSM, Dompet Sosial Madani, yang merupakan lembaga amil zakat Provinsi Bali. Atau mungkin kita punya program untuk penyaluran, ya silahkan. Yang penting zakat kita keluarkan. Yang selanjutnya adalah bagi yang mampu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan. Amal yang juga perlu kita jaga di bulan Ramadan adalah umroh jika mampu. Kenapa? Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau umroh, kalau bisa pilih bulan Ramadan. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan nilainya setara dengan ibadah haji. Nilainya setara dengan ibadah haji. Tinggal menambah beberapa dari harga yang ada, tapi kita mendapatkan fadilah yang luar biasa. Pahala haji bagaimana? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita berbicara tentang amal-amal yang kita lakukan, yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan. Insya Allah kita sudah melakukannya. Ini sebagai bentuk tawasobil haq wa tawasobil sabr. Tapi ada sisi lain. Kita disuruh untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan. Masalahnya yang perlu kita raih apa saja? Itu yang perlu kita inventarisir. Kalau berbicara masalah pahala, bulan Ramadan, bulan kita untuk beramal. Kita ditawarkan untuk banyak beramal. Sebagai bulan ampunan, Ramadan menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Bahkan dalam sebuah hadis yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanannya dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan dalam riwayat sebagai tambahan hadis ini, dalam riwayat yang berbeda, kai ma waladathu ummuhu. Bahkan dia seperti apa? Seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Ini kesempatan yang Allah tawarkan pada kita untuk membersihkan diri kita selama bulan Ramadan. Nah, sekarang masalahnya apalah yang lainnya selain dari sebagai bulan amal dan bulan ampunan? Maka bulan Ramadan adalah sebagai bulan untuk muhasabah, mengevaluasi diri. Kenapa demikian? Di bulan Ramadan ini kalau dibilang muhasabah, mengevaluasi diri, ini bulan yang paling tepat untuk kita mengaca diri. Kenapa kita harus mengaca di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan setan-setan Allah belenggu. Begitu dalam hadis. Selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh, setan-setan ini Allah belenggu. Kalau dia pegawai, dia ngambil cuti besar. Seperti itu. 1 bulan dia tidak beraktivitas untuk mengganggu manusia. Maka ini kesempatan kita untuk mengaca diri agar kita tahu bagaimana diri kita yang sesungguhnya. Karena kalau di luar bulan Ramadan, kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa menyalahkan setan. Saya diperdaya oleh setan. Saya digoda oleh setan. Saya ditipu oleh setan. Semua dialahkan kepada setan. Kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, siapa yang kita salahkan? Kalau kita salahkan setan, setannya cuti kok. Setannya libur. Maka di bulan Ramadan, apapun yang kita lakukan itu murni karena diri kita. Disitulah cermin yang sesungguhnya untuk diri kita. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita bercermin, dan di situ kemudian kita menilai diri kita malas beribadah, kita malas melakukan amal soleh, berarti cermin buat diri kita bahwa kita memang pemalas. Ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kalau di bulan Ramadan kita masih melakukan banyak dosa, masih melakukan maksiat, jangan salahkan setan. Itu murni pilihan kita. Dosa yang kita lakukan murni karena keinginan kita. Maka kita bercermin di bulan Ramadan itu bahwa apa? Di bulan Ramadan ini kita tahu kondisi kita yang sesungguhnya. Ketika kita nauzubillah dari melakukan maksiat, melakukan dosa, itu menjadi cermin buat kita bahwa kita adalah orang yang tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan
Kalau di bulan Ramadan kita tidak terlalu tertarik dengan janji-janji Allah, Allah mau lipat gandakan pahala, ada Lailatul Qadar, macam-macam. Kita nggak tertarik. Maka itu cermin buat diri kita bahwa apa? Kita orang yang sudah nggak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ini masalah keimanan kita. Sehingga Allah jadikan bulan Ramadan ini cara kita untuk memperbaiki diri kita. Setelah kita melakukan muhasabah. Sehingga di antara hikmah kenapa Allah liburkan setan, selain untuk memudahkan kita, membantu kita dalam beramal soleh, juga untuk bermuhasabah, mengaca diri, agar kita tahu bagaimana diri kita yang sesungguhnya. Karena kalau di luar bulan Ramadan, ya sudah, setan lagi beraksi. Sehingga kalau melakukan kesalahan, seringkali kita larikan, ini adalah kesalahan setan, gitu kan? Yang berikutnya, di bulan Ramadan adalah cara kita untuk melatih diri kita agar terbiasa dengan hal-hal yang baik. Sehingga ibadah yang paling panjang ini ya bulan Ramadan. 1 bulan kita melakukan hal yang sama berulang-ulang terus begitu. Tujuannya apa? Agar kita terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. 1 bulan kita melakukan ini, agar apa? Untuk hari-hari setelah bulan Ramadan. Sehingga kalau berbicara firman Allah dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, tentu maksudnya bukan bertakwa hanya untuk Ramadan saja. Bagaimana kita terbiasa istiqomah agar kita juga bisa bertakwa setelah bulan Ramadan. Sehingga apa? 1 bulan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Sehingga apa? 1 tambah 11 menjadi 12. Karena selama ini seringkali pemahamannya apa? 11 tambah 1 sama dengan 0. Kenapa demikian? 11 bulan dia melakukan banyak dosa dan segala macamnya. Nanti tunggu bulan Ramadan. Saya akan bertobat, saya akan beristighfar, mohon ampun pada Allah. Sehingga setelah bulan Ramadan, dah merasa 0 lagi dia. Setelah Ramadan, ulang lagi nanti seperti itu. Tapi kalau kita jadikan 1 bulan ini untuk persiapan 11 bulan berikutnya, sehingga kita akan selalu terjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dibilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya adalah kenapa kita ditawarkan, dijanjikan supaya kita bertakwa. Ini merupakan apa? Rahasia yang Allah tawarkan kepada kita. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jaminan hak-hak sebagai orang yang bertakwa. Nanti silakan dibuka dalam surah At-Tolak. Dalam surah At-Tolak, At-Tolak itu kalau nggak salah surah 65. Dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5 Allah berfirman begini. Di akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan untuknya makhraja, jalan keluar. Allah berikan solusi untuk masalah kita. Sekarang siapa di antara kita yang nggak punya masalah? Kita semua punya masalah dalam kehidupan kita. Apapun masalah, masalah pekerjaan, ada yang masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah lingkungan, apapun itu. Tapi dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan untuknya makhraja, jalan keluar. Yang berikutnya adalah ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kepada siapa? Orang yang bertakwa. Diberikan solusi dari permasalahan hidupnya, kemudian diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Luar biasa. Ayat yang keempat, di akhir ayat Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Allah mudahkan urusan kita. Kita cuma punya banyak masalah, kita punya banyak urusan dalam hidup ini, tapi dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan kita menjadi mudah. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kelima, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan hapuskan dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Di dunia kita dapat fasilitas, dimudahkan urusan, diberikan solusi, dikasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Di akhirat
Allah hapuskan dosa kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Luar biasa. Dan puncak dari ketakwaan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan bersujudnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga Allah ini seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan tawaran dari Allah luar biasa agar kita bertakwa. Kalau kita bisa mengisi Ramadan kita dengan baik, bahkan lebih baik daripada Ramadan kita yang lalu, dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah akan memenuhi janjinya. Allah akan berikan solusi dari arah yang tidak diduga-duga. Allah berikan rizki dari arah, Allah berikan jalan keluar dari permasalahan kita. Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah memberikan kemudahan untuk urusan-urusan kita. Allah lipat gandakan pahala kita dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Sehingga disinilah pentingnya kita untuk saling bersinergi. Bagaimana kita bisa sama-sama menjadi insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan itu datang ketika bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, karena sebagai seorang mukmin kita harus yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Sekarang masalahnya, kita yakin nggak itu masalahnya? Dan dalam hadis kursi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Saya ini terserah sangkaan hambaku kepadaku, dan aku akan bersama hambaku selama dia selalu ingat kepadaku. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga kita bisa diizinkan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mengisi hari-hari kita selama bulan Ramadan dengan kebaikan, dan semoga kita berikhtiar, berusaha untuk menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Kalaupun ini merupakan Ramadan terakhir kita, bagaimana supaya Ramadan ini yang kelak menyelamatkan kita di akhirat nanti. Aku qouli hadza, nastaghfirullahaladzim. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.